Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Wa ala mana wa sayyidillah bi Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala mana wa al-Habib Abdul Muzal al-Habshi wa ala mana wa al-Bakar Muhammad Sudaf wa ala mana wa al-Abdullah bin Jab wa ala mana wa Syekhana al-Habib bin Abdullah wa ala mana wa Syekhana al-Ghazali wa ala mana wa Syekh Abdul Mu'atim Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Batani وعلى منوى الشيخ الإمام جلال المسعود على هذه النية وعلى كل نية صالحة نتغشم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نحن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال فصل في الشركة. Hari ini kita akan masuk ke pasal yang berkaitan dengan hukum asyarikah atau kerja sama. Dua orang kerja sama, sama-sama punya modal, apa bahasa Indonesia itu? Hah? Ada bahasanya gitu? Hah? Joinan, ya kurang lebih begitulah. Kalau bahasa anak mudanya joinan. Kalau bahasa syarikahnya atau muamalahnya disebut dengan kerja sama. Dafa'a kullu wahidin minat talamid 50 sintan wa kana majmu'ahum 100 talmid wa min dhalika yatakawwanu ra'su malin bimablaghin 50 rupiah fashtaru bihi al-ashya' liyatajarraw biha fi ad-dukan as-saghir fa kullu talmidin yusamma udhun wa hadzal 'aqdu syarikah. Ini sebagai gambaran tentang kerjasama. Anggap saja
ada kurang lebih 100 orang, setiap orangnya itu membawa uang 100.000. 100.000 dikali 100 orang, jadi berapa itu? 100.000. 100 orang berapa? 10 juta. Wa min dzalika yatakawan, dari 10 juta itu mereka kerjasama untuk membangun sebuah warung. Warung tersebut dijalankan atas nama 100 orang yang tadi patungan. Itulah yang disebut dengan syarikah atau kerjasama. Atau saya bawa modal 50 juta, teman saya 50 juta, kita satukan jadi 100 juta. Ayo barang-barang kita buka usaha, itu juga disebut dengan apa? Syarikah atau kerja sama. Boleh nggak? Boleh dalam Islam. Soal pembagian hasil tergantung dengan apa? Bukan dengan perjanjian, tergantung apa? Bukan tergantung keuntungan, tergantung saham. Karena ngasih 50 juta, teman 20 juta, nggak mungkin bagi dua, rugi kan 50 juta. Sesuai dengan apa? Dengan sahamnya atau rasul mal tadi. Fasyarikatu, syarikah itu hiya aqdun, sebuah akad, yaqtadi, sebuah akad atau sebuah ungkapan yang dengan ungkapan tersebut akan menetapkan hak bagi dua orang. Sebuah ungkapan atau akad yang dengan ungkapan tersebut atau akad tersebut akan menetapkan hak untuk dua orang atau lebih. Karena kerjasama nggak harus 2 orang ya, lebih dari 2 orang juga bisa. Wahia anwa'un, kerjasama itu atau syarikah ada beberapa atau beberapa gambaran. Syarikatul inan wahia an ya'tiya kullu wahidan minhum bimalin makhsusin thumma yattajir bihi wa yakun ribhu bainahuma aw bainahum. Yang pertama di antara syarikah atau kerjasama itu disebut dengan syarikatul inan. Syarikatul inan ini seperti tadi gambarannya, 2 orang kerjasama, masing-masing bawa modal atau lebih dari 2 orang. Itu disebut dengan kerjasama atau syarikah inan, kalau bahasa Arabnya. Dan hasil daripada usaha yang mereka kerjakan itu disesuaikan dengan modal masing-masing. Tapi nggak boleh ditetapkan harus sekian persen saya dapat, itu nggak bisa. Kalau sebelumnya kita bahas, saya naruh modal seandainya di orang, itu namanya apa? Syarikah apa? Naruh modal. Atau saya modalin orang, namanya apa? Qirab. Saya modalin orang, ngasih dia modal untuk diputar ke modal. Pembagian hasil tergantung dengan apa? Keuntungan. Dapat untung 100, sebagai hasil berapa? Tergantung kesepakatan. Saya naruh modal ke orang untuk menjalanin, tapi wajib tiap bulan ngasih saya sekian persen. Itu batal. Nggak bisa begitu. Atau kayak syarikah ini, syarikatul inan, masing-masing bawa modal, tapi hasilnya harus saya dapat sekian setiap bulan. Masa bodoh? Mau lo ada untung mau kagak, pokoknya harus begitu. Itu nggak bisa juga. Jadi dibagi keuntungan itu sesuai dengan apa? Dengan modal dan sesuai dengan keuntungan. Untungnya besar bisa dibaginya besar, untungnya sedikit dibagi juga sedikit. Itulah dalam syariat begitu. Makanya banyak muamalah sekarang di luar itu nggak sah karena tadi keuntungan diwajibkan. Kan banyak orang suka naruh modal sama orang saya naruh modal di warung ente berapa? 100 juta. Yang nerima modal dia berani ngomong, saya berani ngasih kamu setiap bulan itu sekian persen dari modal. Mau ada pemasukan nggak ada, saya berani segitu. Nggak sah. Jadi jangan sok pahlawan juga yang punya apa? Yang punya usaha.
Nah kalau nggak berjalan, mau nggak mau kita harus bayar dia setiap bulan segitu, mau ngutang kayak udah gitu kan modalnya tetap apa? Tetap utuh. Kan harus 100 juta ada orang, ya 100 juta harus utuh, cuman diputer. Nah bagaimana penghasilannya? Sesuai dengan keuntungan. Ada untung dibaginya bagus, nggak ada untung dibagi sesuai dengan apa? Dengan pemasukan. Itu boleh. Ini naruh duit sama-sama kerjasama 100-100. Yuk kita buka usaha apa ya? Anggap aja buka usaha toko. Gimana masalah pembagian hasil? Pokoknya yang salah satu bilang, pokoknya saya nggak mau tahu. Setiap bulan minimal 10 juta saya dapat. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Jadi keuntungan dibagi sesuai dengan pemasukan. Wa arkanahuma, dan adapun rukun syarikah atau kerjasama, yang pertama adalah aqidan. Ada 2 orang yang akad atau lebih. Minimal syarikah itu 2 orang, nggak mungkin 1 orang syarikah. Nah, dia punya modal, dia ngomong sendiri sama dirinya. Ini modal buat saya kerjain. Namanya gila. Nah, namanya kerjasama pasti ada minimal 2 orang. Aqidan, 2 orang yang bisa akad. Semua muamalah dalam Islam itu harus pakai akad, ijab kabul. Masalah nikah hanya wajib ijab kabul, apalagi urusan duit. Maka di situ harus ada ijab kabul, apalagi zaman sekarang nggak cukup dengan ijab kabul doang. Perlu ada surat pernyataan. Kita di zaman orang nggak takut berbohong. Itu ngasih modal, kayak ngasih utang ke teman, suka kan kadang-kadang ngerasa teman dekat, masa iya dibohong kemana? Itu mau berapa ya? Mau utang berapa? 10 juta ada butuh nenek. Urdu gak bikin surat, kagak usah, gue percaya sama lo. Besok-besok gak diakui sama dia. Ribut besar. Makanya perlu ada. Nah, ada perjanjian. Itu penting. Bukan berarti kita gak percaya, biar sama-sama sama-sama enak, gak ada rasa kekhawatiran. Makanya di atas materai ada tanda tangan, kecuali yang minjem saudara, adik atau kakak, ya kagak perlu juga. Dibohong juga ada ente sendiri, kakak ente sendiri, masa pakai apa? Surat pernyataan itu sudah kelewatan, apalagi orang tua. Orang tua minjem sama anak pakai surat pernyataan, gila atau anak? Hah? Ada yang begitu? Ada, bukan kagak ada. Di negara kita apa aja anak? Mau ngelihat orang kalau yang ngajar sama orang tua, mau ngelihat orang bunuh sama orang tuanya, belum lama kejadian. Emaknya dibunuh sama dia. Yang kita bingung masih ditangkap juga. Orang begitu mah diapain? Udah cincang di tempat. Mau ngapain juga disembunyiin pakai disidang. Jelas-jelas durhakanya kelewatan tuh. Nah, itu durhakanya udah stadium 4. Udah parah banget. Berkata kepada orang tuanya dosa, apalagi sampai apa? Dibunuh orang tuanya. Cuman gara-gara beli motor kagak dibeliin. Kemudian yang kedua, rukun asyarikah yaitu ma'qudun alaih. Ma'qud alaih itu adalah apa? Usaha yang disepakati. Sama-sama naruh modal, usahanya apa? Nah, harus ada. Maka kan itu juga termasuk batal tuh syarikah yang ada di bank-bank syariah. Membuka rekening udah ditawarin tuh. Nah, macam-macam muamalah, di antaranya ada syarikah, kerjasama. Kita naruh duit 10 juta, dia bilang, ini mau gak dibikin akad syarikah kerjasama dengan bank sekian, ente 10 juta, nanti hasilnya dibagi apa? Bagi 2 sekian persen. Kagak bisa juga. Kenapa gak bisa? Karena orang yang bersangkutan, si karyawan, ketika kita tanya, ini kalau saya syarikah, usahanya apa yang mau dijalanin? Pasti karyawan bank bilang apa? Gak tahu saya. Pokoknya saya disuruh apa? Nyampein aja ke konsumen, mau gak? Lah kagak bisa. Yang namanya suatu kerjasama harus jelas, mau diputar untuk apa itu uang. Gak boleh apa? Sembunyi atau samar-samar. Islam itu begitu jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram jelas, gak bisa abu-abu. Kalau abu-abu akhirnya besok lusa itu tahu usahanya buat hal yang haram, itu dinaruh modal.
ngakak, coba lo kesana kemari. Makanya dalam Islam itu wajib jelas al-ma'qudu alaih, yang diakad untuk kerjasamanya itu apa, harus dijelaskan. Kemudian yang keempat, yang ketiga amalun, yaitu ada sebuah amal atau amal pekerjaan. Nggak boleh akad bukan suatu yang bisa dikerjakan. Contoh akad syarikah yang batal. Akad syarikah yang batal itu akad syarikah dengan tenaga. Ente sama teman berapa orang, 6 orang, yuk kita borong rumah fulan bin fulan. Kita bangun, nanti hasilnya kita bagi rata. Itu kata ulama nggak sah syarikah seperti itu. Syarikah dengan tenaga nggak sah. Kenapa? Kalau salah satu sakit, yang 5 kerja, dia digaji juga tetap. Yang 5 pasti ada ngedumel hatinya. Enak bener dia di rumah anteng dapat duit, mentang-mentang apa? Mentang-mentang sakit, nggak bisa. Makanya syarikah dengan badan atau dengan tenaga dilarang. Syarikah itu hanya dengan apa? Dengan modal. Makanya yang ketiga adalah ada sebuah pekerjaan, bukan dikerjakan dengan badan, tapi dikerjakan dengan apa? Dengan modalnya diputer. Kemudian yang keempat sirah, tahu sirah kan? Apa arti sirah? Ijab kabul. Nah, tadi al-ma'qud alaih itu kaunuhu mithliyan al-ma'qud alaih itu salah tadi. Yang kedua itu tadi al-ma'qud alaih artinya ra'sul mal atau modal. Modal, ma'qud alaih itu modal. Yang ketiga amal, yaitu usaha yang akan dikelola. Yang keempat adalah sirah, yaitu ijab kabul. Ijab kabul harus dengan akad al-mu'tamad. Dengan sama-sama naruh modal udah dianggap sah. Itu pendapat siapa itu? Siapa yang ngeringanin sih muamalah bisa sah walaupun tanpa ijab kabul? Imam Nawawi. Al-Mu'tamad, apapun kita lakuin harus pakai akad. Kita datang ke warung mau beli apa namanya itu? Gula sekilo pun harus akad kita. Kita sama-sama tuh akad dengan si pemilik warung. Saya beli gula sekilo dengan harga sekian. Si punya orang bilang apa? Saya jual gula dengan harga yang dia disepakati. Dia naruh gula, kita naruh duit. Ribet kan? Ngantri kayak orang minta sembako kalau begitu. Coba di pasar begitu, ngantri orang di pasar. Orang akad dulu, apalagi beli sayur mayur banyak. Sampai berapa macam, baru akad. Yang di belakang ngantri semua. Makanya alhamdulillah Imam Nawawi bilang, dengan orang tersebut memberikan barangnya, kita memberikan uangnya, sudah dianggap ijab kabul, walaupun sama-sama diem. Nah, sama dengan syarikah. Syarikah itu emang kalau mengikuti al-mu'tamad harus ada sebuah akad. Cuman disebutkan di sini dengan sama-sama naruh modal, itu sama aja sudah ada kesepakatan. Tinggal ngomong soal bagi hasilnya. Wahia wa fil ma'qudu alaih, adapun ra'sul mal atau modal harus misliyan naqdan. Modal yang ditaruh harus sama jenisnya. Saya naruh rupiah, teman pun yang ngajak kerja sama harus apa? Rupiah juga. Saya naruh modal emas, teman saya harus modal apa? Emas juga, nggak boleh lain. Karena udah pasti apa? Pembagian hasil pasti ruwet. Karena dari segi apa? Nilai berbeda jauh. Saya naruh rupiah, teman naruh dolar, kan repot gimana baginya tuh? Kita 100 juta rupiah, dia 100.000 atau 100 juta dolar, udah pusing itu. Kita naruh 10 juta rupiah, dia naruh 100.000 dolar. Tahu 100.000 dolar berapa? Berapa 100.000 dolar? 1,4 M. Kita 10 juta doang. Lah gimana bagi hasilnya? Berarti kita hasil cuma kecipratan doang. Begitu dapat hasil 100, kita dicipratin doang hasilnya, sisa buat dia.
Nah itu kerja sama semacam itu nggak sah. Harus modalnya jenisnya sama. Dan juga modal yang dikerjakan tersebut selain jenisnya sama harus dicampur. Kalau dicampur, dijadikan satu. Ini kalau modal sekarang 100 juta tapi bisa dipisah. Bikin toko, yuk kita kerjasama sekarang 100 juta, ayo. Tapi di toko ketahuan, 100 juta milik aneh, ini 100 juta milik dia. Kagak sah begitu. Harus udah tuh modal 200 juta jadi satu. Beliin barang, ya nggak, Pak? Yang disatukan dari dua modal. Nggak boleh modalnya kelihatan barangnya. Ini modal fulan, ini modal fulan. Kagak bisa begitu. Harus modalnya dijadikan satu dan barang dibeli dari modal tersebut. Kan ada juga orang naruh saham tapi di warung atau di toko tuh diketahuan barangnya. Ada tuh yang begitu. Biasanya toko-toko elektronik kerjasama, saya naruh modalnya 20 juta. Saya ngomong begini karena ada bukti, saya ngeliat langsung modal 20 juta di toko ditaruhin barang. Nah, sama-sama kerjasama. Yang punya toko modalnya 20-30, dia naruh 20 juta. Nah ketika di toko tuh dikasih tahu, ini barang ente nih yang anda beliin apa? Barang dari modal yang kita kasih. Kagak sah begitu. Nah nggak usah diungkapin mana modal dia. Pokoknya di situ ada duitnya 20 juta. Barang yang mana? Semuanya sama. Yang penting nanti bagi hasilnya apa? Jelas sesuai dengan perjanjian. Kalau begitu nih barang ente nih, kalau nggak laku datang mana? Anda punya hasil. Kan katanya kerja sama. Tuh barang itu masih utuh. Nah itu sih namanya bukan kerja sama, numpang naruh barang itu namanya. Au mutaqawiman bi syarti an yakuna musya'an wa yushtaratu an ya'dana kulli minhum lil akhir fit tasarruf. Dan syarat kerjasama harus sama-sama memberikan apa? Memberikan ahliyatut tasarruf, memberikan hak untuk memutarkan modal. Kerjasama 6 orang, yang 5 mau ngerjain tuh modal, yang 1 dilarang. Pokoknya lo taunya dapat hasil, nggak usah ngapa-ngapain deh. Kita aja berlima yang apa? Yang kerja nggak bisa. Atau 2 orang kerjasama, sekarang 100 juta. Tapi yang 1 bilang, biar gue yang ngejalanin, lo nggak usah ngejalanin. Nanti hasilnya gue bagi, nggak bisa juga. Harus semuanya boleh dan berhak untuk muterin modalnya tersebut. Buka toko, semua ada hak untuk tahu. Buka kerjasama, semua ada hak untuk apa? Bisa jual beli, bukan dilarang dengan alasan lo kagak tahu. Pokoknya tahu apa? Ada hasilnya, itu akan menimbulkan fitnah. Kan sering kejadian ya. Nah, udah ente taunya ada hasil udah, itu urusan aneh. Modal ente utuh, taunya ada hasil, ya pasti kita ada suudzon. Awal-awalnya kita percaya, lama-lama, ini orang jujur apa enggak ya? Kok ngasih gue tiap bulan cuma sekian? Masa dengan modal sekian ngasih sekian? Timbullah fitnah nanti. Oke, harus kerjasama, nggak boleh. Ada penghalang untuk menjalankan modalnya. Harus semuanya ada hak. Nggak boleh salah satu dilarang untuk apa? Untuk ikut kerja samanya. Au yu'in syakhsan ba'da syakhsin bi tariqat tabadul. Wala yushtaratu tasawil malain, dan tidak syarat modal harus sama jumlahnya. Yang satu lebih banyak boleh. Tinggal nanti bagi hasil disesuaikan dengan apa? Dengan modal. Wa yakunu ribhu wal khusran bainahuma. Keuntungan maupun kerugian harus ditanggung bersama-sama. Maka Nabi bilang kalau naruh modal kerjasama nggak boleh ente netapin harus sekian persen tiap bulan saya dapat. Ente ngejalanin muamalah yang tidak sah sama sekali. Harus ada untung dibagi, nggak ada untung ya sama-sama apa? Sama-sama rugi. Makanya masalah sistem modal saham itu sempat dibahas panjang lebar sama ulama. Kenapa? Kenapa saham itu sempat dibahas? Dan banyak ulama yang bilang saham itu termasuk suatu muamalah yang tidak sah. Karena uang kita diputar buat apa kagak? Nggak jelas. Itu masalahnya. Kecuali dijelasin, naruh saham ini diputar buat industri ini,
buat supermarket. Nah itu jelas. Kalau nggak jelas, nggak sah. Soal untung maupun rugi tergantung pemasukan maupun apa? Maupun kerugian. Walikulli minhuma fasquha. Boleh gak kerjasama tersebut dibatalin? Anak taruh 100, orang naruh 100, kerjasama ada jalan sebulan. Setelah sebulan Anda malas, udah modalan balikin, Anda malas ngerjain lagi. Boleh gak? Kata ulama boleh. Walahuma fasquha matasya. Kapanpun ente mau batalin kerjasama bisa. Nggak boleh disyaratin tuh kerjasama. Kita naruh modal 1 tahun nggak boleh. Ada yang batalin nggak bisa. Kapanpun saya mau batalin terserah saya. Nah itu namanya muamalah. Nggak boleh ada penekanan. Harus sekian bulan, harus sekian tahun, nggak bisa. Sama kayak qirat ya. Naruh modal di orang, kapanpun kita bisa batalin. Naruh modal di orang nih, anak kasih modal, itu buka warung selama setahun. Itu kasihannya sekian persen dari penghasilan. Setelah setahun ente balikin modal, kagak boleh. Ini sering muamalah begitu di masyarakat kita. Satu, keuntungan udah ditetapin sekian persen. Kedua, ada jangka waktu, kagak sah muamalah begitu. Maka penting kita tahu soal muamalah. Yang namanya muamalah kagak boleh ada jangka waktu dan kagak boleh penghasilannya harus ditetapkan setiap bulan sekian persen. Mau rugi mau untung harus segitu, nggak boleh. Keuntungan kerugian ditanggung bersama dan kapanpun bisa dibatalkan kerjasamanya. Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima aw jununihi, sama dengan qiral. Bahwasanya kerjasama bisa langsung batal dengan ada yang mati antara keduanya. 5 orang kerjasama, 1 mati, udah batal tuh kerjasamanya. Terus yang 5 tetap mau kerjasama, bikin akad baru. Yang lama akadnya dianggap batal. Modalnya si yang meninggal tadi dibalikin ke ahli warisnya. Yang 5 yang masih hidup mau bikin kerjasama lagi, ya akad lagi. Dengan ada yang meninggal udah pasti apa? Batal kerjasamanya. Au jununihi, atau gila. Lagi kerjasama yang satu tiba-tiba oleng. Gila udah ketawa sendiri. Nah gimana nih, jalanin nggak? Kagak. Modalnya balikin, tapi orangnya gila, ke ahli warisnya. Dia punya bini ya kasih ke bininya. Dia punya anak kasih ke anak yang kasih tahu ente punya bapak ada modal sekian-sekian. Ini bapak itu dia bukan orang yang berhak untuk apa? Untuk menjalankan kerja sama karena sudah nggak waras. Bagaimana nih? Seandainya anaknya bilang terusin, saya gantiin bapak, ya boleh, tapi kita akad lagi. Akad yang sebelumnya apa? Batal udah, kita akad baru. Seolah-olah kerjasama antara kita dengan si anak, bukan dengan si bapak. Hukmu syarika, adapun hukum kerjasama adalah jaizun al-fil jazm, boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Kata Nabi, aku ini orang ketiga antara 2 orang yang kerjasama selama mereka tidak saling berkhianat. Maksudnya apa orang ketiga? Nabi ridho dengan 2 orang yang kerjasama untuk buka usaha, sama-sama tidak berkhianat. Saya orang ketiganya, kata Nabi. Maksudnya saya jadi saksi bahwa mereka orang-orang yang amanat di akhirat. Cuman kalau salah satu berkhianat, Nabi nggak jadi orang ketiga. Maksudnya jangan harap Nabi memberikan pertolongan di hari kiamat. Fa idza khana kharajtu min bainihima, jika terjadi pengkhianatan aku keluar antara keduanya. Maksudnya Nabi nggak mau jadi saksi lagi di akhirat. Akhirnya kerjasama itu bagus dan itu bisa membawa keuntungan yang besar. Itu punya modal kecil buat usaha nggak seberapa, dengan kerjasama bisa kita buka usaha besar. Kalau berjalan lebih besar lagi keuntungannya. Itu bagus. Yang penting tidak ada pengkhianatan. Jadi kesimpulan syarikah itu adalah hukumnya jaizun selama modalnya jenisnya harus sama, untuk jumlah bisa berbeda, dan
modal yang ditaruh harus dia ada amal, ada apa? Usaha yang jelas. Semua yang naruh modal harus tahu tuh usaha. Dan gak boleh ditentukan dengan waktu. Kapanpun dibatalin nah itulah syarikat atau kerjasama. Kemudian mu'alif kitab akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu tentang babur rahni. Nah, ini insyaallah kita bahas tentang pasar rahan di pertemuan yang akan datang. Ini soal syarikat, ada gak yang kurang ngerti? Ana ulang lagi soal syarikat kalau nggak ada yang paham. Pokoknya inti syarikat itu harus ada rukun 5. Yang pertama akidan. Ada dua orang yang akad atau lebih dari 2 orang. Yang kedua maqud alaih, modal. Nah, modalnya harus ada. Yang ketiga amal, usaha yang akan dijalanin bersama. Yang keempat sighah ijab kabul. Emang di sini terus 5 ya. Rukunnya ada 5. Sebenarnya Anda bilang 4, kenapa? Karena pertama kedua itu 2 orang akad, ya satu jadiin 1 aja nih. 2 orang akad atau lebih dari 2 orang. Dan syarat modal harus mislian, harus jenisnya sama. Untuk jumlahnya nggak harus sama, harus sama. Yang penting jenisnya sama. Dan harus dicampur tanpa ada yang dipisah. Jadi buka usaha jangan sampai ketahuan ini modal ente, ini modal aneh. Harus dijadikan satu. Beli barang yang isi toko itu barang apa? Dari modal bersama. Nggak pakai ini modal ente, ini modal apa? Modal aneh. Dan syarat juga kerjasama nggak boleh membatasi apa? Membatasi orang yang memberikan modal, membatasi tasarruf. Apa yang dia mau tahu harus kita kasih tahu. Apa yang dia mau jalanin kita kasih diizin untuk menjalanin. Nggak boleh dibatasin. Saya naruh modal, ente duduk manis saja, anak jalanin. Kagak bisa begitu. Ya, kenapa nggak bisa? Karena nanti akan timbul fitnah, pasti. Kita percaya sama teman kita, ada orang ketiga yang ngebisikin. Itu tahu nggak? Modal yang ditaruh sama teman tuh, itu teman itu jalanin usaha jalan banget. Itu dikasih berapa setiap bulan? 2 juta keuntungan, dibohongin loh. Itu keuntungannya lebih dari 20 juta sebulan, itu dikasih 2 juta dibohongin. Nah itu akhirnya timbul fitnah kan, akhirnya timbul suudzon, ribut. Makanya harus semua naruh modal ada hak untuk untuk menjalankan modal tersebut dan harus tahu. Nggak boleh dibatasin untuk untuk tasarruf, karena akan menimbulkan fitnah. Dan juga syarikat tersebut bisa dibatalkan kapan saja dia mau. Dan syarikat bisa batal otomatis dengan matinya salah satu atau gila. Itu intinya udah. Pokoknya Nabi bilang kerjasama yang ada sekarang beredar. Kenapa dianggap nggak sah? 1, modalnya emang ada, cuman pekerjaan yang jalanin apa? Nggak jelas. Pokoknya lo naruh saham aja. Buat apaan? Udah taunya ada untung. Yang kedua, keuntungan sudah ditetapkan setiap bulan sekian persen. Itu nggak bisa juga, karena kan bisa naik surut, bisa untung, bisa rugi. Itu juga kagak sah. Itu bikin kasar sekarang. 1, pekerjaan yang nggak jelas usahanya. Kedua, ditetapkan hasil setiap bulan sekian. Nggak boleh. Tapi anak ridho, kata yang terima modal saat yang punya usaha, anak ridho, tetap kagak bisa. Bukan masalah ridho. Kita bilang ridho lagi enak, usaha itu lagi naik, lagi anjlok. Mau nggak mau harus bayar dia. Itu dijanji mau ngasih sekian persen. Yang punya modal kagak mau tahu, lu dijanji ngasih gue 10 juta setiap bulan. Yang itu. Maka dalam Islam dilarang. Harus keuntungan kerugian ditanggung bersama. Ya, insyaallah berikutnya kita masuk ke babur rahni. Ini bab muamalah juga. Kita belum selesai dari bab muamalah. Dan setelah itu kita masuk bab yang sangat penting, yaitu babul waqfu. Bab tentang wakaf. Ini perlu kita bahas juga nih. Banyak orang sekarang nyelewengin wakaf, dan gak sedikit orang ngambil keuntungan dari wakaf. Bukan wakaf biasa ya, masih jadi sumber keuntungan sekarang.
masjid aja orang berebut jadi pengurus, kenapa? Dari fulus dari masjid. Padahal itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak gak pengurus masjid untuk digaji? Ada. Nah, masalah digaji karena dia punya keluarga, punya anak, punya bini. Cuman sampai dia nyari keuntungan dari situ itu haram. Digaji sekian karena dia sebagai merbat masjid seandainya, atau sebagai bendahara masjid. Tapi harusnya sih kalau udah kerja ngapain ngambil keuntungan? Itu kan buat pahala dia di akhirat. Kecuali merbat masjid, apalagi dia nggak ada kerja, nggak ada kerjaan lain, ya wajar digaji. Kan sekarang kan kayak pengurus masjid rata-rata kerja, pagi kerja pulang sore, tapi minta gaji juga. Ya udah di akhirat nggak punya amal. Sah dia begitu, sah, tapi di akhirat nggak punya amal ngurusin rumah Allah. Karena masih ngarepin gaji nggak seberapa, padahal dia punya kerjaan apa? Sudah menutupi kebutuhan dia. Kecuali nggak nutupin, berhak untuk digaji. Terus orang kalau di masjid, ngurus masjid digaji berarti nggak ikhlas. Beda soal ikhlas sama gaji. Ikhlas itu nggak ada hubungannya dengan gaji. Kalau setiap orang dianggap ikhlas itu nggak boleh digaji, berarti kalian itu yang kerja kagak ikhlas semua. Kenapa nggak ikhlas? Kan digaji semua ya. Karena kalau ceritanya sama teman, itu ikhlas gak kerja situ? Mau nggak mau anak ikhlas. Karena ada tanggungan istri dan anak. Ikhlas itu kita berbuat semata-mata mengharap ridha Allah. Saya nyari rezeki digaji untuk nafkahin anak dan istri, karena itu kewajiban saya dalam agama. Itu disebut ikhlas. Bukan masalah kagak digaji. Nggak digaji itu bukan urusan ikhlas. Ini kadang-kadang suka dicampur aduk. Ustadz ceramah, Ustadz menyampaikan pidato, dikasih haknya sebagai hadiah. Ustadz kagak ikhlas tuh, masa ceramah dibayar? Yang penting dia minta, dia minta baru kagak ikhlas. Pokoknya loh sekian persen, sekian juta. Nah ini baru ngaco, udah ketahuan agama dijual. Cuman dikasih itu hak dia. Bedain antara ikhlas dengan apa? Dengan hak. Nah, suka dicampur. Itu jangan boleh juga, insya Allah itu ada pembahasan itu di babul waqfu atau bab wakaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan fadhil. Ada usaha nah, usaha tapi yang salah satu punya modal dolim sama pegawai. Dolimnya gaji kecil ya, kenapa itu pegawai mau kerja di situ? Udah tahu gaji kecil ya keluar. Nah, cuman kedoliman seperti itu yang lain kebagian dosa gak? Yang naruh modal ya kagak. Cuman yang lain harus ikut andil, memberitahu bahwa Anda nggak berhak menggaji mereka kecil, karena kita semua juga punya apa? Punya modal di situ. Harus begitu. Diam salah, karena mendolimi orang nggak sesuai dengan pekerjaan itu termasuk perbuatan haram. Makanya kan sampai Nabi bilang apa? Kita disuruh gaji orang sebelum keringetan. Kering. Kenapa? Haknya dia. Dan kalau dalam Islam itu sebenarnya gaji itu disesuaikan dengan lelahnya pekerjaan. Semakin berat pekerjaan, gajinya semakin apa? Besar. Cuman sekarang kan beda kita hidup. Tergantung S1, S2-nya. Mau duduk di tempat ber-AC, cuman tangan doang begini, bisa 20-30 juta. Kuli, capek-capek bangun rumah. Nah, seberapa sebulan? Padahal lebih lelah si kuli. Kita berada di zaman akhir nih. Cuman kezaliman terhadap karyawan itu termasuk perbuatan haram. Cuman yang lain dapat dosa enggak. Kalau mereka nggak tahu. Cuman kalau mereka tahu, ya ikut andil juga dalam dosa tersebut. Menzalimin orang itu hukumnya haram. Karena Rasulullah itu paling marah kalau ada orang apa? Dizalimin. Maka sampai keluar dari mulut Nabi, nyakitin hati seorang muslim lebih besar dosa daripada menghancurkan Ka'bah. Dosa lebih besar. Itu ngancurin Ka'bah coba. Nah sekarang ke Mekah hancurin Ka'bah, dicincangnya sama orang, umat Islam semua. Itu nyakitin hati orang Islam itu lebih besar dosanya. Walaupun secara perbuatan pasti umat Islam ngamuk semua kalau Ka'bah dihancurin. Cuma nyakitin hati itu lebih besar.
Maka itu nggak boleh terjadi ya. Makanya karyawan pun sebelum kerja juga dia kan tahu mau digaji berapa. Oke, kita punya usaha bisa gaji cuma 1,5 sampai 2 juta, mau nggak? Iya mau. Lagi kerja ngerasa dizalimin, gue dizalimin digaji sekian. Dari awal kenapa lo terima juga? Dari awal harus mikir juga, jangan sampai besok-besok kan ngadumel bilangnya gue dolim nih orang nih, enak penghasilan gede gaji cuma 2 juta, kan dari awal mau. Kecuali dari awal dijanji nih, janji akan saya gaji 4 juta, pas berjalan 2 juta doang, nah itu kezaliman tuh. Dan semua yang ikut andil dan tahu kejadian tersebut semua dapat dosanya. Nah, boleh. Selama kerjasama dan transparan. Cuma kan sekarang banyak koperasi itu ada unsur riba. Minjem duit dari koperasi, kita balikin nanti ada kelebihan sekian-sekian. Katanya itu kelebihan nanti dibagi lagi ke karyawan. Nanti akhir tahun tetap itu cuma istilah. Riba tetap riba. Nggak bisa dihalalkan dengan alasan begitu. Kalau begitu bank-bank besok-besok bikin alasan. Kita emang bank kita ada riba, cuman tuh riba, keuntungan riba, kita kasih ke orang-orang yang butuh, yang kelaparan. Terus tiba-tiba ada ulama bilang boleh? Nggak bisa. Itu namanya akal-akalan. Cuman kalau kooperasinya berjalan sesuai dengan apa? Dengan syariat tadi, semua tahu, modalnya ketahuan, hasilnya dibagi setiap akhir tahun, boleh. Jadi masalah kan suka ada yang minjem dibalikin lebih dari yang kita pinjam dengan alasan lebihnya itu dibagi nanti buat karyawan pas akhir tahun kah, pas lebaran kah, tetap riba aja, tetap riba hukumnya, nggak bisa. Setiap kerjasama yang membuat ada kelebihan dari kerjasama tersebut, atau setiap pinjaman yang ada kelebihan di dalam mengembalikan itu namanya riba ya, ada kelebihan dari apa? Dari uangnya tadi. Waktunya boleh diambil. Nabung ada jangka waktu. 3 tahun, 5 tahun. Kalau kita boleh diambil sampai. Tapi uang kita tetap utuh. Tetap utuh. Nggak masalah kalau kita emang sepakat. Kecuali pokoknya setelah 3 tahun baru bisa diambil, baru 2 tahun nggak mau nabung lagi, dianggap duitnya angus, nah itu baru nggak boleh. Cuman kalau tetap uangnya ada, nanti setelah 3 tahun pasti apa? Pasti dikasih, ya sah. Karena dari awal kita udah perjanjian, ya. Kesepakatan dari awal nggak masalah. Cuman kalau hilang uangnya baru apa? Baru bermasalah. Baik. Nah, nambah nggak nambah tergantung. Anda bilang itu nambah atas dasar apa? Kalau riba ya riba. Kalau nambahnya karena dibilang usaha kerjasama, ya aneh yang naruh yang apa? Yang apa namanya? Yang nabung harus tahu. Ini nanti akhir tahun setelah 3 tahun duitnya itu jadi sekian. Jadi sekiannya kenapa itu? Soalnya diputer buat apaan? Kita harus tahu. Harus jelas. Kalau nggak jelas haram. Jangan enak aja gitu, harus 10 juta setelah 3 tahun apa? Jadi 25 juta, enak bener jadi ente. Supaya nggak mau tahu gue 3 tahun lagi jadi 25 juta. Udah janji, udah ada target tuh. Setelah 3 tahun kawin lagi. Modal udah ada 25 juta. Nah itu udah nggak bener ya, harus jelas. Kalau jelas diputar buat apa ya nggak apa-apa. Ada keuntungannya. Tapi nanti sesuai dengan perjanjian di akad. Keuntungannya berapa persen? Itu lagi, coba. Pertama baru saja melahirkan anak Nah, saya ibu rumah tangga baru melahirkan, suami selingkuh. Ini udah jadi penyakit banyak warga negara Indonesia. Melihat orang Arab kawin mulu dikatain, dia jajan dengan cara yang haram. Benar kan? Nah, kalau orang-orang mereka nih kalau ngatain kita orang nih kan kardun, doyan kawin loh, masih ketahuan nikah.
Daripada mayoritas orang Indonesia rata-rata, bukan semua ya, ada yang masya Allah ya, rata-rata jajan, bininya emang satu, kan kesana kemarin doain jajan. Ini kasus begini nih, kasihan si ibu ini ngelahirin tapi suaminya selingkuh. Bagaimana sebagai ibu atau suami istri, doakan si suami. Sekarang nggak usah mikirin dulu tuh suami selingkuh nggak selingkuh, doain. Doa seorang ibu yang setelah melahirkan mustajab. Makanya zaman dulu kalau ada perempuan habis ngelahirin, itu ulama-ulama besar nyamperin tuh perempuan minta doa. Kiai-kiai setempat kalau dengar ada orang kampung yang ngelahirin, tuh kiai nyamperin tuh ibu. Bu, doakan saya, karena doa si ibu setelah melahirkan tuh mustajab, diterima. Karena ketika ngelahirin, seluruh dosanya digugurkan sama Allah. Tuh perempuan tuh enaknya tuh, emang sakit ngelahirin luar biasa, tapi faedahnya dosanya dihapus semua. Setelah melahirkan bagaikan nggak punya dosa. Tiba-tiba angkat tangan berdoa buat suaminya, semuanya dikabulkan sama Allah. Jadi dengan doa yakinilah bahwa doa saya diterima sama Allah, dan nggak usah mikir negatif soal suami di luar kota. Insya Allah doanya sudah mustajab. Pikir dulu janinnya deh. Nah, yang ada tuh baik keluar, banyak pikiran, asik agak keluar, tuh baik agak. Ya urus, cuma mikirin laki-laki yang ngeblak begitu. Doain aja dalam kondisi setelah melahirkan, sudah pasti Allah terima doa gini. Sudah pasti. Doakan yang baik-baik. Kelar semua, udah mulai bisa kurus tuh anak, si suami balik bisa dibicarakan bersama-sama keluarga. Kalau khawatir ngomong langsung yang ada ribut, yaudah mendingan bawa keluarga ngomong baik-baik. Siapa tahu dengan cara begitu si suami berubah. Terkadang kan suka teka, udah salah keluar kata-kata, kamu durhaka sama suami kamu, kalau saya nggak ridho kamu masuk neraka, udah selingkuh banyak bacot lagi. Ada juga begitu, nggak pernah sholat, main judi, bini nasihatin nggak boleh begitu. Kita punya anak, harus dipikirin, duit jangan habis buat maksiat. Saya kalau nggak ridho kamu masuk neraka, geblak juga nih suami ngomong gitu. Logikanya ngomong gitu ngaca juga, sama kelakuan kita bener. Begitu juga keadaan ibu, pikirin aja tuh si bayi, doakan si suami, doa orang yang setelah melahirkan itu mustajab. Nanti begitu dia balik, situasi enak tenang, nggak ada salah memang gila. Keluarga dibicarakan, insya Allah dengan nasihat dari orang tua, apalagi dia udah punya anak nih, sampai tahu kesentuh hatinya dia berpikir untuk untuk selingkuh begitu ya. Tapi geblak juga si perempuan yang diajak selingkuh, udah tahu dia punya bini, apalagi bini yang ngelahirin, mau juga selingkuh sama suami, gila juga tuh perempuan tuh. Untung saya bilang nih, untung kita ini tinggal di Indonesia. Apapun yang terjadi hanya ada pasalnya, masuk penjara. Kalau di negara-negara Arab udah dihukum mati. Udah punya pasangan hidup selingkuh, hukumannya apa? Mati, dirajam. Nggak punya pasangan hidup dia selingkuh atau berzina, itu hukumnya apa? Dicambuk. Cuman kalau sudah punya pasangan dihukum mati. Akhirnya di negara kita semua serba enak, makanya orang mau ngelakuin apa aja seenak ya, mereka nggak mikirin perasaan orang lain. Ketika diselingkuhin tuh istri, kalau besok lusa istri ngelakuin hal yang sama, sakit hati gak tuh suami? Kalau nggak sakit hati berarti bukan binatang lagi tuh suami, lebih dari binatang ya. Binatang masih ada cemburunya, yang nggak ada cemburu binatang cuma babi. Babi ada cemburunya ya. Dia punya pasangan mau digaulin sama babi lain, khair-khair aja udah. Berjamaah. Makanya kalau ada laki begitu kepada bini, masa bodoh bini dekat sama laki mana aja, ketahuilah bahwa suaminya babi. Jadi doain aja. Insya Allah Allah kasih jalan keluar terbaik. Nanti begitu dibalik dari pekerjaan, kayak libur kan suka pulang tuh, diomongin baik-baik dengan keluarga. Jangan sendiri. Apalagi bisa ngelahirin, takutnya suami ngeluarin kata-kata yang kurang enak, akhirnya pikiran mengganggu, akhirnya si bayi nggak keurus. Sedangkan itu amanat dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum
fitnah. Sesungguhnya harta dan anak turunan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kuat, dia sabar, Masya Allah deh pahalanya. Makanya saya bilang, Habib Umar ini pernah ditanya sama seorang perempuan. Ini perempuan bilang, Habib, saya boleh gak ngajuin cerai atas suami? Karena suami saya itu gak pernah mau sholat sama sekali selama bertahun-tahun. Saya ngajak sholat selalu marah. Saya gak kuat punya imam seperti ini. Boleh gak ngajuin cerai? Kata Habib Umar, Anda punya dua pilihan. Mau ngajuin cerai itu hak Anda, karena si suami bukan imam lagi. Mau Anda sabar tetap nasihatin suami sampai Anda mati, itu lebih baik. Karena matinya Anda mati syahid. Kenapa mati syahid? Memperjuangkan agama di suami. Sama kayak ini. Mau diselesaikan dengan baik, panggil keluarga, biarin nasihatin. Mau disabarin, didoain sampai Allah buka hatinya, insya Allah pahalanya besar. Dan saya yakin Allah nggak mungkin diam. Kezaliman itu nggak mungkin Allah diam. Pasti Allah kasih apa? Pasti Allah kasih jalan. Itu soalnya kejadian juga di jamaah kita juga ada keluarga yang seperti itu. Sampai kita temuin juga. Ini cuma sebagai apa? Ambil hikmahnya aja. Suami sama begitu tuh. Kalau kemarin punya apa? Asal ditugasin di tempat, dia punya perempuan di situ. Ditugasin di tempat, punya perempuan di situ. Sampai bini ngeluh. Kita cuma bisa kita doain, insya Allah tuh suami dibuka hatinya. Alhamdulillah Allah dibuka hatinya. Malah sekarang apa ya? Sampai sebelum dia berhenti nangis di depan istrinya. Doain, pasti Allah buka hati. Kalau emang dia laki nggak baik, laki emang geblek, kagak punya apa perasaan, Allah juga pasti kasih jalan keluar. Nah, kasih jalan keluar, insya Allah dapat apa yang lebih baik dari sang suami. Tapi jangan dulu minta sama Allah rubah sikapnya suami. Nggak ada doa yang ditolak, apalagi doa seorang yang sedang setelah melahirkan. Ada lagi terlahir satu lagi. Kamu punya pernah dia tutup yang sangkut gitu. Dia membuka laporan ini karena sudah dia datang nawarin tapi kan saya takut nggak bisa balikin modalnya. Ya udah akhirnya katanya tidak sama aja. Cuma punya bisa barang-barang di kafe kayak bangku, kayak kulkas gitu. Boleh gak semacam itu? Yang penting ada nilai. Itu bangku, itu apa namanya? Kursi, kulkas, kalau dinilai dengan uang dijual, itu ada nilainya gak? Kan bisa kita panggil orang yang paham barang. Oh, ini nilai kalau kejual sekian juta, ya berarti ada harga. Nah, ada harga yang bisa. Nah, yang bisa dijadikan modal. Itu nggak masalah. Tinggal yang satu lagi ngasih modal uang. Itu ada kesepakatan. Yang penting modal uang tersebut yang dikasih nggak boleh dipisah dengan barang. Barang itu kan modal yang punya kafe. Yang orang ngasih uang itu modal apa? Berbentuk uang. Nanti begitu dibangun lagi itu warkop atau kafe, bisa ketahuan nih modal dia, ini modal aneh, kagak bisa. Udah tuh uang yang dikasih dibeliin semua yang dibutuhkan dalam kafe tersebut, dijalanin bersama-sama. Nggak ada istilah kursi ini punya ente, modal isi ya punya aneh, nggak bisa kerja sama begitu. Jadi begitu uang masuk langsung dibelikan barang apa? Jadi satu dengan kursi dan peralatan yang ada di dalam kafe. Yang penting udah ketahuan modal si fulan sekian juta, modal saya sekian juta. Begitu fasakh atau batal, kita kembalikan modal dia sesuai dengan modalnya. Modal kita tetap utuh. Mau dijadikan duit, jual barangnya. Mau tetap jadikan barang apa? Pertahankan tuh barang, nggak masalah kok. Nah, yang penting kerjasama jelas dan keuntungannya jelas dibaginya. Bukan keuntungan jelas setiap bulan, nggak boleh. Nggak boleh ada keuntungan yang jelas setiap bulan. Itu sama aja memberatkan kerjasama. Keuntungan kerugian dibagi sesuai dengan pemasukan. Lagi gede dibagi gede, lagi kecil dibagi apa? Dibagi kecil. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اهد الفاتح بسر الفاتح بكرامة الفاتح فرج الهم وتصفر الأمر والعافية وفي الحمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا تركنا وأننا أسرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر البلاد وكل ذي محبة حاضرة نصرفة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تخصصه والحمد لله في الحج والتهدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.